Shalom Bapak Ibu yang luar biasa, kekasih-kekasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, kali ini ada pertanyaan menarik ya seputar MOU, dan saya kira ini penting untuk kita perhatikan bersama karena sangat mendasar. Pertanyaannya adalah berkaitan dengan yang di dalam MOU itu pengukuran persembahan kasih begitu ya. Ada beberapa item A, B, C, D, dan khususnya pertanyaan yang A berkaitan dengan kehadiran anak. Pertanyaannya begini, ketika anak akhirnya tidak hadir kegiatan karena HP rusak, kuota terbatas, tidak ada gitu ya, tidak punya kuota begitu. Apakah menjadi kesalahan mentor? Apakah menjadi kesalahan mentor juga kah? Padahal ngoyak-ngoyaknya sudah maksimal gitu, baik di grup WA, Japri, via orang tua, ya, sudah sangat-sangat maksimal dilakukan. Jadi apakah ini termasuk juga kesalahan mentor? Jawabannya adalah iya. Iya. Tetapi jangan hanya berpikir, oh ini mentor yang salah. Enggak. Di sistem kita yang baru, saya berharap kalau kemudian terjadi gitu ya, apakah dampaknya? Kalau anak kemudian tidak hadir di PPA dan berulang terus, ingat bahwa endingnya adalah mau nggak mau anak dihapus. Nah, jadi bukan hanya kesalahan mentor, tapi juga kesalahan koordinator, kesalahan komisinya juga akhirnya. Nah, ini kalau bicara tentang apakah menjadi kesalahan gitu ya. Jadi prinsipnya kita akan sama-sama perhatikan apa yang terjadi di PPA itu secara bersama-sama, nggak hanya satu pihak, tidak hanya menjadi perhatian mentor saja. Nah, kuncinya ada di mana? Mungkin yang pertama mesti kita ingat ya bahwa peran utamanya PPA itu adalah pengasuhan, bukan mengajar. Bukan seperti yang di sekolah begitu ya. Jadi kasih tugas dan harus kasih jawab harus ngumpulin tugasnya dan seperti itu, sama seperti teman-temannya begitu. Di pengasuhan yang mungkin kalau ini bahasa saya begitu ya, apa yang harus dilakukan? Nggak hanya mengajar, ada sih. Jadi poinnya adalah yang dibutuhkan anak apa? Mungkin anak perlunya pendampingan, mendampingi mereka saat ini gitu ya. Dalam kaitannya dengan perkembangan maksimal, anak butuhnya pendampingan, mungkin butuhnya dibimbing. Oh iya, ini butuhnya diajar, maksudnya dibeli pembelajaran di tutorial begitu. Atau butuhnya dia dinilai, karena dia butuh kepercayaan gitu. Oh kalau nilainya bagus begini, kalau nilainya kurang bagus apa yang harus dilakukan. Atau butuhnya mendisiplinkan dia si anak gitu. Karena segala upaya sebenarnya dia sudah tahu, tapi sengaja ya mungkin perlu didisiplinkan. Atau justru dibutuhkannya sekarang ini merangkul, artinya dia butuh, anak ini butuh teman, anak ini butuh pendamping, butuh. Jadi ini yang mesti kita ingat pertamanya, bahwa peran kita adalah mengasuh, memberikan yang diperlukan anak sesuai dengan pertumbuhan perkembangannya. Nah, yang kedua berkaitan dengan pertanyaan ini tadi ya, kita mesti mengingat asas, mungkin ya asas kalau saya boleh, sangat fleksibel. Artinya begini, berkaitan dengan apa yang dibutuhkan anak, kita bisa sangat fleksibel. Misalnya sebenarnya harusnya kegiatan kita itu kan untuk anak remaja 4 jam seminggu. Untuk kegiatan anak itu 6 jam seminggu. Hanya karena pandemi kemudian kita bisa merubah menjadi 1 jam seminggu untuk semuanya. Nah, ini satu fungsi fleksibilitasnya juga. Nah, walaupun fleksibilitas ini pasti ada dasar. Nah, nanti yang di bawahnya ini perlu informasi dan data. Nah, tapi sebelum ke situ, fleksibilitas berkaitan dengan tugas anak. Kuncinya ada di mentor.
pertama kali yang menentukan tugasnya apa, karena semuanya ada di lesson plan. Apa yang mau ditugaskan, tugasnya apa, bagaimana cara pengirimannya, bagaimana cara menyampaikannya ke mentor begitu ya. Bukan, kalau saya maksud bukan hanya kirim, tapi cara penyampaian. Kalau kirim mungkin dikirimnya harus pakai WA group, dipakai WA atau dipakai Gojek, atau ini kan ngirim. Tapi prinsip saya bukan ngirimnya, tapi cara menyampaikannya ke mentor, bahwa mentor mengetahui, oh iya, anak sudah melakukan tugas dan tugasnya baik. Mungkin kuncinya ada di situ. Nah, yang terakhir berkaitan dengan informasi dan data. Kalau akhirnya anak diputuskan, iya, ini dianggap tidak hadir begitu. Apakah memang harus begitu? Apakah sebenarnya dia bisa hadir dalam tanda kutip begitu ya, tetapi dengan informasi tertentu, dengan cara tertentu. Dan informasi-informasi ini yang mestinya masuk dan disampaikan dan diberikan, dan kita semua mendengar ya, yang berkaitan begitu ya. Mungkin koordinator program atau koordinator PPA ya, artinya Bu Nuni, Bu Sulis mengetahui informasi-informasi ini. Artinya ada kekhususan, ada hal yang perlakuan khusus untuk si anak karena berkaitan dengan satu hal. Tapi ingat juga, kita sangat fleksibel, tapi tidak sembarangan. Nah, kalau Bapak Ibu, mentor dan semuanya melakukan satu tindakan yang tidak biasa, artinya tidak berbeda untuk semua anak. Yang penting ada keterangannya, ada informasi, ada datanya. Kenapa si anak diberi perlakuan khusus? Oh, karena ini. Nah, mungkin ini yang menjadi penting begitu ya, untuk berkaitan dengan jangan sampai anak tidak hadir di PPA. Kita sangat fleksibel. Kalau kemarin kalau PPA hadir di PPA pertemuan langsung ya, bukti kehadirannya kan mereka datang. Selama pandemi beberapa ini ya, bukti hadirnya apa? Ya tugas gitu. Nah, tugas bentuknya apa? Ada foto, ada rekaman, ada ini dan sebagainya. Lalu bagaimana kalau anak kemudian tidak bisa memberikan itu karena alasan-alasan tadi? Yang pasti, mari berikan informasi yang maksimal. Oh iya, nanti dibersihkan. Oh ini, ya, nanti dibersihkan. Jadi itu Bapak Ibu, berikan informasi yang maksimal, artinya informasinya yang komplit begitu ya, berkaitan dengan keputusan yang kemudian diambil atau tindakan perlakuan yang diberikan ke anak, kekhususan mungkin ya, atau istimewa, treatment istimewa yang diberikan ke anak, perlakuan istimewa yang diberikan. Berikan informasi berkaitan dengan kenapa anak harus diberikan perlakuan khusus. Tapi perlakuan khusus ini pun ingat, saya berharap tidak mudah diberikan. Artinya harus melalui pertimbangan yang hati-hati. Yang terakhir, apakah kesalahan itu berdampak hanya pada mentor? Tidak. Mulai tahun ini bahwa ketika anak tidak hadir, bahkan kemudian anak dihapus, ingat dampaknya kepada semua, kita semua PPA. Karena kalau anak sampai dihapus berarti apa yang bisa kita kelola ya, dana supportnya semakin berkurang. Kita tidak ingin anak dihapus. Nah, dimulai dari kita tidak ingin anak tidak hadir di PPA. Jadi pengaruhnya ke semuanya, ke staf kantor dan staf khusus. PK-nya akan berpengaruh, persembahan kasihnya akan berpengaruh. Jadi itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaan ya, berkaitan dengan MOU, khususnya kehadiran anak dan ketika anak tidak hadir. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Maaf suaranya agak keganggu sambil ngomong soalnya ya.